Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Auditor, izin mengirimkan video tutorial terkait dengan pengisian formulir hasil audit, formulir PTK, dan formulir berita acara. Nah, setelah kemarin kita melakukan pengisian audit plan, maka saat visitasi kita membutuhkan eh, tiga formulir ini untuk diisi. Yang pertama terkait dengan formulir hasil audit. Ini sudah kami siapkan contoh formulir pengisiannya. Nanti juga kami bagikan formulir kosongnya ya yang untuk diisi. Ini hanya sebagai contoh auditi kriteria sama dengan isian sebelumnya. Terus yang berbeda adalah hasil audit. Nah, untuk hasil audit standar, indikator dan target juga harus dituliskan di sini, dokumen bukti utama. Nah, yang lainnya tinggal mengcopy dari audit plan. Yang berbeda tentu pada hasil audit ini diisi apakah sesuai observasi KTS minor atau KTS mayor berdasarkan hasil visitasi yang telah dilakukan. Nah, jika pada audit plan sebelumnya itu misalnya pada standar SKL ini hasilnya observasi dan ternyata pas visitasi ditemukan kesesuaian, maka hasil akhir auditnya adalah sesuai. Nah, ini tidak perlu lagi kita buatkan di form PTK nanti. Nah, begitu seterusnya ya Bapak Ibu untuk isian formulir audit. Bisa bertambah tidak sesuai atau sesuai gitu menuju sesuai setelah dilakukan visitasi nanti. Ini juga divalidasi secara online juga nanti setelah divalidasi hasil audit dikumpulkan ke lead auditor atau sekretaris untuk direkap nantinya. Nah, lanjut ke eh, ini ya, form selanjutnya itu Form 515 itu adalah PTK, permintaan tindakan koreksi. Nah, form ini berisi permintaan koreksi, meliputi nanti ketidaksesuaian dan tindakan koreksi yang dilakukan, akar masalah, dan bentuk tindak lanjutnya. Nah, ini diisi jika pada hasil audit tadi ada temuan yang sifatnya KTS minor maupun KTS mayor. Untuk identitasnya auditi kriteria ruang lingkup PIC itu sama ya. Tanggal PTK ini bisa berbeda dengan tanggal audit. Jika PTK-nya itu belum selesai, maka bisa dikerjakan di hari-hari setelahnya gitu. Yang jelas PTK ini tetap merupakan hasil diskusi bersama auditi. Karena kita juga akan menggali akar masalah bersama auditi. Nah, kita masuk ke pengisian untuk standar itu tinggal copy untuk butir ini eh, tinggal ditulis ya butir berapa. Terus kategori temuan misalnya KTS mayor. Bentuk ketidaksesuaiannya kurikulum tidak mencantumkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Maka koreksinya adalah kalau di sini koreksi ini merupakan tindakan menghilangkan ketidaksesuaian gitu. Bisa dilakukan secara langsung saat itu juga atau di hari berikutnya. Untuk PIC diisi misalnya koordinator prodi, terus target waktu koreksinya 3 bulan setelah PTK ini misal ya. Terus akar permasalahan bisa digali dengan metode 5W1H atau menggunakan fishbone atau apa tulang ikan gitu. Nah, ini mungkin sudah didapatkan ya ketika pelatihan bagaimana cara menggali akar masalah. Yang penting akar masalah itu ditemukan itu ketika tidak ada lagi yang
pertanyaan setelahnya gitu. Kalau misalnya masih ada yang bisa ditanyakan itu belum belum sampai ke akarnya gitu, maka kita gali terus sampai nanti mentok tidak ada lagi yang bisa ditanyakan. Nah, terus untuk tindakan koreksi ini merupakan tindakan untuk menghilangkan penyebab gitu, penyebab ketidaksesuaiannya gitu. Beda dengan koreksi, kalau koreksi menghilangkan ketidaksesuaiannya saja. Kalau ini penyebab ketidaksesuaiannya. Nah, selanjutnya bukti tindak lanjut koreksi yaitu dengan mencantumkan pencantuman lagi tindakan koreksi kalau misalnya pada saat visitasi akar masalah ditemukan namun untuk tindakan koreksi itu misalnya butuh masukan dari pimpinan. Nah, maka auditor atau auditor bisa menulis ini ya pada diskusi dengan pimpinan gitu sehingga tindakan koreksinya nanti menunggu hasil diskusi dengan pimpinan. Nah, harapannya tindakan koreksi ini didapatkan atau diskusi dilakukan sebelum dilakukan penutupan audit. Nah, selanjutnya terkait dengan standar efektivitas, ini contoh dari eh, dari temuan eh, yang bersifat kuantitatif itu. Bentuk ketidaksesuaiannya, misalnya target IPK 3,25 itu dia targetnya 67% dari jumlah lulusan gitu. Nah, ternyata yang tercapai hanya 50%. Maka ketidaksesuaiannya target 67 tercapai 50%. Nah, bagaimana koreksi? Nah, tentu tidak bisa lagi dilakukan koreksi karena ini sudah berlalu gitu, sudah berjalan. Terus kita gali akar masalah. Ternyata akar masalahnya belum ada program khusus dari institusi untuk pencapaian target IPK 3,25 tersebut gitu. Sehingga banyak yang tidak capai target. Maka tindakan koreksi yang disarankan perlu penetapan, sorry, perlu penetapan kebijakan pencapaian program oleh institusi pencapaian program IPK tadi ya. Terus untuk bukti tindak lanjut, kalau koreksi tentu tidak bisa dilakukan lagi tindak lanjutnya karena sudah tidak bisa lagi dikoreksi itu. Bentuk tindak lanjut untuk tindakan koreksi kebijakan tentang adanya nanti kebijakan tentang eh ini ya pencapaian program. Nah, selanjutnya hmm, ini juga diisi oleh auditi, koordinator auditor, dan mengetahui kepala UP3M. Nah, selanjutnya itu adalah form khas formulir berita acara ya, formulir berita acara 516. Nah, ini contoh pengisian juga udah kami tuliskan. Kalau contoh pengisian pada hari Senin, berita acara bisa ditulis ketika audit, kalau misalnya sudah selesai ya, dan bisa dibuat berita acara, atau bisa dibuat sehari setelah itu juga bisa kalau misalnya banyak teman-teman yang mungkin membutuhkan waktu sehingga tidak cukup untuk menuliskan berita acara gitu. Tapi harapannya memang berita acaranya ini diselesaikan saat audit atau saat visitasi. Nah, ini diisi nama unitnya, nama kepala, terus eh, hari atau tanggal audit. Tim auditor, kriteria, ruang lingkup sama. Ini rekapitulasi hasil audit ini berdasarkan formulir hasil audit tadi. Misalnya kompetensi lulusan ada 9 indikator yang ditanyakan, yang sesuai berapa, indikator 1, 3, 5, 6 gitu ya. Yang tidak sesuai, yang sifatnya observasi ada 2, KTS minor ada 4, dan KTS mayor ada 0 gitu.
Nah, ini dari hasil akhir tadi ya, kalau bisa observasi ini sudah diselesaikan ya, sehingga yang tertinggal hanya TTS minor atau mayor. Jika ada praktek baik dari indikator yang sudah sesuai, maka juga bisa dituliskan agar bisa menjadi contoh untuk audisi lain. Nah, auditor juga menuliskan kesimpulan dan rekomendasi terus penandatanganan berita acara. Juga dilakukan secara online ya. Nah, terus untuk lampiran daftar hadir, visitasi lapang, nah ini akan kita printkan. Bapak Ibu silakan mengambil dokumen ini sebelum melakukan visitasi ke UP3M. Terus ini diisi. Nah, lampiran duanya itu berupa dokumentasi. Harus ada minimal ada 3 foto kegiatan visitasi. Bisa dikelompokkan di pembukaan, terus pas verifikasi dan juga waktu penutupan. Itu ini dikembalikan kepada auditor nantinya bervariasi seperti apa. Nah, itu untuk penjelasan terkait dengan formulir yang akan diisi saat visitasi. Ada tambahan, Pak? Iya, karena kita sudah berbasis dokumen digital untuk validasi seperti tanda tangan itu diusahakan tanda tangan digital saja, kecuali daftar hadir tanda tangan basah ketika visitasi lapang ya. Itu aja barangkali ya. Betul, Pak. Itu ya, Bapak Ibu, untuk sosialisasinya. Dan nanti setelah formulirnya diisi, kami akan menyediakan eh, up- draft untuk masing-masing untuk setiap auditi gitu. Setiap dikelompokkan per auditi, nanti auditor yang akan mengupload di sana formulir-formulir yang telah selesai gitu. Sehingga nanti terkelompokkan dan bisa kami pantau juga dipantau oleh lead auditor. Nah, itu saja untuk sosialisasi formulir kita pada malam hari ini. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.